Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmatnya lah kita masih bisa diberikan kekuatan kesehatan hingga saat ini kita dapat melaksanakan aktivitas kegiatan kita dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Madya Praja, Hedi Margio, NPP 30.0886, kelas 4, nomor absen 15, asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 fungsi dari manajemen pemerintahan daerah. Di sini merupakan tugas pengganti dari ujian akhir semester mata perkuliahan manajemen pemerintahan daerah. Yang pertama, 7 fungsi manajemen pemerintahan dan penerapan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, dan yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat ada koordinasi, yang kelima ada pengawasan, yang keenam evaluasi, dan yang ketujuh ada pertanggungjawaban. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Proses mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Dapat disesuaikan dengan tujuan, dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada, dapat dikembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Berdasarkan makalah yang telah saya buat, saya mengambil sebuah contoh dari masalah manajemen pemerintahan daerah di Asdap saya, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Melawi. Saya mengambil sebuah masalah tentang pembangunan jembatan Melawi 2 yang masih marak, belum dapat diselesaikan. Padahal jembatan ini telah lama dibangun semenjak Kabupaten Melawi mengalami pemekaran dari Kabupaten Sintang. Pemekaran tersebut terjadi pada saat tahun 2004, yang mana pada saat itu Bupati pertama adalah merupakan yang pembangun jembatan ini. Pada saat itu Bupati pertama merancangkan dalam membangun hingga 2 periode Bupati berganti, belum ada yang dapat menyelesaikan pembangunan jembatan ini. Dan sekarang adalah Bupati ketiga yang ada di Kabupaten Melawi dalam menyelesaikan pembangunan jembatan ini. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun modal hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Ini saya mengambil foto di mana pada saat pembangunan berkelanjutan tentang jembatan Melawi 2 ini, orang-orang penting yang ada di Kabupaten Melawi, termasuk Bapak Kapolres, Bupati, dan kepala dinas lainnya hadir dalam memantau langsung ke lapangan dalam proses pembangunan berkelanjutan tentang jembatan Melawi 2 ini. Yang dimana jembatan Melawi 2 ini berkelanjutan dengan dana sebesar 27,5 miliar dalam jangka waktu proses pengerjaannya 180 hari. Yang ketiga, act to acting. Act to acting adalah usaha atau ikhtiar manajemen dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Tindakannya menggunakan perencanaan sebagai pedomannya agar pengarahan berjalan dengan baik. Dibutuhkan kepemimpinan leadership yang baik. Di sini saya mengambil sebuah gambar, yaitu tentang pada saat pembangunan jembatan ini sendiri, masyarakat berantusias sekali untuk membersihkan yang ada sampah-sampah tumpukan kayu yang ada di sungai yang nyangkut di tiang-tiang pondasi jembatan Melawi ini sendiri. Bisa kita lihat yang menggunakan speedboat ini, itu merupakan masyarakat yang sedang melihat dan ingin membersihkan. Masyarakat sangat berharap jembatan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu pada saat periode Bupati yang terpilih yang ketiga ini yang ada di Kabupaten Melawi, yaitu Bapak Haji Dadi Sunaria. Yang keempat, pelaksanaan. Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yang itu berawal dari kebijakan guna mencapai satu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam satu program dan proyek. Ini Bapak Bupati Kabupaten Melawi turun langsung dalam memantau proyek yang akan diselenggarakan dan dilaksanakan dalam proses pembangunan. Di tahap pertama beliau dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Bupati Kabupaten Melawi. Dia memantau langsung ke lapangan bagaimana keadaan, situasi, dan kondisi jembatan ini yang selama telah beberapa tahun tidak dilanjutkan pembangunannya semenjak tahun pertama Bupati Melawi sampai Bupati yang ketiga yang ada di Kabupaten Melawi. Beliau sangat berharap jembatan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan proses pembangunan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan aman. Yang kelima ada koordinasi. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional pada saat organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Di sini saya mengambil pada saat itu
Gambar ini menunjukkan seorang pemborong dan karyawan dalam menangkap sebuah proyek pembangunan jembatan Melawi 2 ini sedang melihat situasi dan kondisi. Yang mana dapat kita lihat di sini ada bekas jalan. Ini adalah jalan penghubung pada saat masyarakat ingin berlalu lalang melewati ini menggunakan speed ataupun kendaraan bermotor, tapi harus menyeberang menggunakan speed untuk menggunakan kendaraan di sini. Ada juga yang bisa menggunakan roda 4 tetapi harus menggunakan ponton penyeberangan atau jenis kapal feri yang ukuran mini lah, kecil. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi merupakan pengukuran atau perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah direncanakan. Dari situlah tujuan evaluasi tersebut agar rencana-rencana yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat diselenggarakan. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana antusiasnya masyarakat dan orang-orang penting yang ada di Kabupaten Melawi turun langsung melihat bagaimana pembangunan, apakah sesuai dengan RAP yang telah ditentukan dan bagaimana proses pengerjaannya, apakah semuanya berjalan aman, tertib dan lancar. Di sini mereka melihat ke lapangan langsung. Di sini kita bisa melihat ada Bapak Koramil Babinsa Nangapino juga, ada kepala dinas di lingkungan masyarakat dan ada juga kepala dinas pekerjaan umum. Di sini kita bisa melihat bagaimana mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat, bagaimana mereka juga harus bisa bekerja sama dalam membangun Kabupaten Melawi. Meskipun usia yang sangat muda Kabupaten Melawi, tapi mereka juga harus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik. Yang ketujuh ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah sebuah konsep etika dan dekta dengan administrasi publik, pemerintahan, lembaga eksekutif pemerintahan, lembaga legislatif, parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman yang mempunyai beberapa arti. Antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sini saya menjelaskan mengenai pertanggungjawaban. Masih sama contohnya itu pembangunan jembatan Melawi 2, masalah yang tentang manajemen pemerintahan yang ada di kabupaten saya. Sebenarnya pembangunan jembatan ini dengan ukuran panjang jembatannya ada 275 meter dengan lebar 7 meter. Itu belum termasuk pembangunan baro dan jalan. Untuk penghubung di sini sangat dibutuhkan sekali sebenarnya pembangunan jembatan ini. Dan dalam proses pengerjaannya itu pada waktu 2020, yaitu proses pengerjaannya 180 hari dengan total biaya ada 27,5 miliar. Dan sekarang di tahun 2021 ini akan dilanjutkan dan belum tahu kapan bisa digunakan jembatan ini dan dapat diselesaikan. Semoga jembatan ini dapat berfungsi dengan optimal dan dapat melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Melawi, terutama di Kecamatan Pinu Utara, Kecamatan Ele Hilir, Kecamatan Menukung, dan bagian dari Kabupaten Sintang juga menggunakan bisa mengakses dari jalan ini, dari jembatan Melawi ini. Biarlah masyarakat di sana dapat merasakan pembangunan dan dampak ini sendiri akan berdampak bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat, yang mana mayoritas ekonomi kehidupan masyarakat di sana adalah karet. Semoga mereka dapat menjual hasil karet mereka ataupun petani sawit mereka dapat disesuaikan dengan proses pembangunan ini dan mereka dapat menikmati hasil dari jerih payah mereka. Solusi mengatasi persoalan pemenuhan kebutuhan yang diperintah dalam 10 posisi yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah karena terjadi mismanajemen pemerintahan dalam 7 fungsi manajemen pemerintahan dan penerapan short arm long flights atau SARM. Cara pandang institusi birokrasi dalam memaknai sebagai pelayan publik yang dapat dan akurat dengan memperpendek dan memudahkan pelayanan publik melalui perubahan pelayanan yang bersifat sentralistik. Jadi desentralisasi tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan kecepatan dan akurasi pelaksanaan fungsi dan tugas birokrasi sebagai kenyataan yang harus dihadapi. Hal ini tidak dapat terlepas dari semakin tingginya mobilitas masyarakat sehingga kecepatan dan akurasi menjadi ukuran penting dalam menyelesaikan masalah. Strategi memperbaiki mismanajemen pemerintahan melalui long arm short figure atau LARS sehingga persoalan tersediaan berbagai alat pemenuhan kebutuhan dapat segera terselesaikan secara cepat, tepat, dan efektif. Penemuan kembali aspirasi masyarakat merupakan sasaran kajian komunikasi pemerintah dan metodologi ilmu pemerintahan atau MIF. Pola komunikasi antar pemerintah, komunikan atau CAT dengan yang diperintah, komunikat
atau CA digunakan sebagai model dan MIF sebagai programnya. CT menyampaikan pesan atomic env atau info kepada CA dengan menggunakan frame of reference atau for-nya melalui satu ekor dir. Disadari bahwa kepentingan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak lainnya, maka birokrasi sebagai organ pemerintah memproduksi menyalurkan sarana pemenuhan kebutuhan rakyat berbentuk jasa publik dan layanan sipil. Sebagai wujud pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhannya. Di sini setiap kebutuhan yang diperintah ini dapat dipelajari dengan menggunakan 5 dimensi, yaitu pertama sifat, kedua produksi, ketiga pemasaran, keempat tampilan penyediaan atau provider, dan yang kelima pertanggungjawaban. Pemerintah dituntut untuk memproduksi atau menyediakan atau provider, mendistribusikan, mengalokasi, memasarkan, dan mengendalikannya sehingga dijamin semua masyarakat mendapatkannya secara cepat, tepat, murah, dan adil. Karena itu penyediaan dan pelayanan jasa publik ini harus di bawah kontrol manajemen pemerintah. Aspek yang dikontrol pemerintah itu diliputi mutu, harga pelayanan, jumlah, distribusi, dan ketersediaan. Pemenuhan berbagai kebutuhan rakyat di atas harus disediakan pemerintah bersama-sama rakyat dengan mengikuti berbagai tanggung jawab. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.